Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Kali ini saya akan membagikan kisah kegagalan saya dalam mendaftar beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2023. LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP adalah sebuah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. LPDP adalah sebuah badan layanan umum yang dibentuk berdasarkan undang-undang, di mana dalam Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya 20% anggaran penerimaan dan belanja negara adalah untuk fungsi pendidikan. Dana pendidikan dari pemerintah dikelola dengan baik oleh LPDP untuk mendanai beasiswa siswa di Indonesia. Saya sering mendengar statement di internet menjadi anak dari keluarga miskin, kalau cerdas dan pintar bisa melanjutkan studi melalui beasiswa. Namun statement ini kurang tepat ya. Tidak semua anak miskin bisa melanjutkan studi melalui beasiswa, meskipun dia cerdas dan miskin. Ada suatu faktor keberuntungan tersendiri agar bisa lolos seleksi beasiswa. Untuk sekedar informasi, saya mendaftar beasiswa LPDP pada periode 1 tahun 2023. Dan inilah cerita kegagalan saya. Semoga bisa menjadi pelajaran agar kalian bisa lulus seleksi beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mungkin sedikit aneh ya, banyak yang bercerita tentang kesuksesan tentang mereka dalam mendaftar beasiswa. Namun cerita ini tentang kegagalan saya dalam mendaftar beasiswa LPDP. Seperti kalian ketahui, seleksi beasiswa LPDP ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, seleksi administrasi. Kedua, seleksi bakat skolastik. Bisa di skip apabila sudah memiliki LOE atau surat penerimaan tanpa syarat di perguruan tinggi. Dan seleksi terakhir yaitu yang sangat menentukan, yaitu seleksi tahap 3 berupa wawancara. Pertama, seleksi administrasi LPDP. Pada seleksi pertama ini akan melihat secara detail berkas yang telah Anda upload. Apabila Anda cermat dalam mengupload dokumen yang diminta dan sesuai panduan LPDP yang dikeluarkan di tahun yang sama di mana Anda mendaftar, bisa dipastikan Anda akan lulus. Yang sering menyebabkan kegagalan dalam seleksi administrasi yaitu kurangnya ketelitian dalam mengupload dokumen. Misalnya, surat rekomendasi tanggal dan tahun pembuatannya harus di tahun yang sama dengan seleksi beasiswa yang Anda ikuti. Kalau Anda mendaftar LPDP di tahun 2023, tentu surat rekomendasinya harus dibuat di tahun 2023. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk dalam negeri yang jalur afirmasi minimal 400, kalau reguler minimal 500. Sertifikat bahasa Inggris yang diunggah harus sesuai ketentuan LPDP dan tentu kalau tidak sesuai ketentuan Anda tidak lulus seleksi administrasi ini. Kemudian letter of acceptance atau surat yang menyatakan Anda diterima di perguruan tinggi dengan tanpa syarat, hanya tinggal syarat pembiayaan saja. Untuk mendapatkan LOE ini, Anda harus mengikuti seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi terlebih dahulu di universitas yang menjadi tujuan beasiswa LPDP. List perguruan tinggi yang jadi tujuan beasiswa LPDP ini ada di panduan ya. Intinya di sini apabila Anda cermat dan sesuai panduan, Anda akan mudah untuk lulus seleksi administrasi LPDP ini. Seleksi tahap 2 berupa bakat skolastik. Seleksi tahap 2 berupa tes bakat skolastik. Mengutip dari situs Indonesian Journal of Education Assessment, tes bakat skolastik atau TBS merupakan cara mengukur kemampuan kognitif seseorang secara umum yang dilandasi oleh pemahaman inteligensi. Tes bakat skolastik pun dapat menjadi pengukur kemampuan nalar secara verbal maupun numerik. Adapun kisi-kisi soal tes bakat skolastik LPDP ini terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama yaitu penalaran verbal, kedua penalaran numerik, dan penalaran masalah.
Untuk tahun ini pada tahap 1 passing grade seleksi beasiswa LPDP yang umum 150, untuk program beasiswa targeted group 120, dan untuk program beasiswa afirmasi 90. Bila Anda ingin belajar untuk tes bakat skolastik, bisa mengunduh aplikasi IPUSNAS di Play Store. Di sana ada buku tentang tes potensi akademik yang soalnya hampir mirip, yang bisa Anda download secara gratis. Seleksi tahap 3 berupa wawancara. Pada seleksi tahap 1 LPDP tahun 2023, saya gagal di sini, tidak lulus seleksi bakat skolastik. Teman-teman pasti sudah merasakan ya suasana sidang skripsi bagaimana. Saya sidang skripsi di kampus tercinta Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya merasakan suasana sidang skripsi yang alhamdulillah mudah dan lancar. Namun beda halnya dengan wawancara LPDP ini, yang saya rasakan kemarin seperti terbantai habis ketika diwawancara dan begitu tegang. Pewawancara LPDP ini ada 3 orang ya, pertama dari akademisi, kedua psikolog, dan ketiga ahli dari LPDP itu. Ketika wawancara dilaksanakan, saya gagal meyakinkan bahwa saya layak menjadi penerima beasiswa ini. Ya, meyakinkan orang itu cukup sulit ya. Pertanyaan yang diajukan pada saya waktu itu seputar latar belakang pendidikan, rencana masa depan, kontribusi di Indonesia, cita-cita ke depannya, yang cita-cita saya ya. Kemudian pengalaman organisasi, kelebihan dan kekurangan diri yang ditanyakan oleh psikolog. Agar Anda tidak gagal seperti saya, teman-teman harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan meremehkan wawancara ini karena ini sulit banget. Untuk cita-cita yang Anda nyatakan saat wawancara ini, harusnya cita-cita yang berhubungan dengan beasiswa LPDP ini. Kalau cita-cita saya dulu yang saya nyatakan banyak banget, ada 5 yang tidak bersinggungan dengan LPDP ini. Waktu itu saya mengira seleksi wawancara LPDP hanya sekedar formalitas karena telah ada seleksi 1 dan 2 yang begitu susah. Tapi itu salah, ternyata seleksi wawancara LPDP merupakan hal yang sangat menentukan. Sangat menentukan Anda diterima atau tidak dalam beasiswa ini. Oh ya, kebetulan alhamdulillah saya merupakan lulusan terbaik prodi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, dan anak dari petani yang masuk kategori miskin. Namun ayah saya juga sudah meninggal. Jadi dengan ini saja saya masih tidak menjamin untuk lulus seleksi beasiswa LPDP ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk melanjutkan studi S2 atau S3, jangan pernah menyerah dan semangat, libatkanlah Allah dalam segala urusan kalian. Semoga dengan sedikit cerita kegagalan ini bisa menjadi refleksi untuk kalian untuk memperbaiki, menyiapkan diri lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.